Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, institusi pendidikan unggul dalam pengembangan doa, pujian, penyembahan. Kami prajuritnya yang gagah perkasa, satu dalam kasihnya, kibarkan panjinya, berkarya bagi namanya, hidup dalam firman-Nya. Kedisiplinan, keintiman dalam Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, menggenapi panggilannya, selesaikan amanat agungnya, beritakan keselamatan. Dimanapun kami berada, siap sedia hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam firman-Nya jadi saksi bagi dunia, membawa jiwa baginya. Kedisiplinan, keintiman dengan Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. STTB, the way to reach your destiny. Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, institusi pendidikan unggul dalam pengembangan doa, pujian, penyembahan. Kami prajuritnya yang gagah perkasa, satu dalam kasihnya, kibarkan panjinya, berkarya bagi namanya, hidup dalam firman-Nya. Kedisiplinan, keintiman dalam Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, menggenapi panggilannya, selesaikan amanat agungnya, beritakan keselamatan. Dimanapun kami berada, siap sedia hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam firman-Nya jadi saksi bagi dunia, membawa jiwa baginya. Kedisiplinan, keintiman dengan Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. STTB, the way to reach your destiny. Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, institusi pendidikan unggul dalam pengembangan doa, pujian, penyembahan. Kami prajuritnya yang gagah perkasa, satu dalam kasihnya, kibarkan panjinya, berkarya bagi namanya, hidup dalam firman-Nya. Kedisiplinan, keintiman dalam Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. Sekolah Tinggi Teologi Bethel the Way, menggenapi panggilannya, selesaikan amanat agungnya, beritakan keselamatan. Dimanapun kami berada,
siap sedia hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam firman-Nya jadi saksi bagi dunia, membawa jiwa baginya. Kedisiplinan, keintiman dengan Tuhan, ketaatan, ketekunan, keunggulan, kerendahan hati tertanam dalam diri, satu semangat untuk melayani. STTB, the way to reach your destiny. Halo Kak, Ayuda Judah mana? Ada berapa orang yang ikut di kelas malam ini? Sepertinya 17 juga, Pak, sesuai dengan Theo semuanya ya. Oh, Theo semua ya. Berarti tadi hanya tambah yang 3 PAK aja ya. Iya, betul, betul. Jadi ini gimana? Makan malamnya teman-teman di Rapel semua? Di atas jam 9 malam, Mbak. Wah, Kalau saya lagi sambil makan Pak, karena aku ada emah jadi nggak boleh telat makan soalnya Pak. itu ya. Nggak apa-apa. Ya, daripada sakit ya kan, memang harus teratur waktunya. Apalagi kalau punya gangguan mah. Ya. Kalau Bro Dery sih nampaknya diet. Kelihatan lagi program diet. Silakan memperkenalkan diri. Jika ada yang belum memperkenalkan diri tadi. Siapa yang belum memperkenalkan diri? Pak, itu nama Bapak Perangin-Angin itu marga ya Pak? Atau memang nama? Marga. Perangin-Angin. Ya, Unik ya Pak? unik. Orangnya juga unik ini. Iya Jadi Bapak belum marga dari perkenalan Karo, diri. dari Bata Karo. Oh, Karo. Nggak banyak dia, Iya, oke. karena nggak suka banyak orang masuk angin. Kalau Lase dari mana? Nias ya? Iya, saya orang Nias Pak. Oh iya, udah ketebak Lase. Dulu ada Dirjen Bimas Kristen kan, Lase kan? Iya. Jadi ini Ibu di Nias atau di gimana? Saya di Jakarta Pak. Oh di Jakarta. Gereja tadi di mana? Saya di ISI. Apa tuh?
Impact Community Indonesia sama Ibu Heni Christian juga. Oh, bukan GBI, bukan ya? Gimana ya? Sama-sama aja sih. Juga sistem ibadahnya juga sama. Cuma Oh, namanya aja yang beda beda eh, sinode ya? ya. Oke. Udah lengkap semua atau ada yang masih rehat? Siapa sekarang? Ini ketua kelasnya siapa? Masih? Samuel? Iya, Pak. Saya Oke. status. Kita PW dulu ya, biar disegarkan. Saya bersyukur 5 menit masih dapat kesempatan untuk mandi dan ganti baju. Kenapa? Karena cukup gerah. Dari tadi sama-sama terus sama Grace dari jam 3 ya, Grace. Iya Jadi betul Pak. 3 sesi. Untung 3 sesi. Jadi kalau semester ini saya dikasih 5 mata kuliah, mungkin semua di hari Senin itu. Kenapa? Karena hari Kamis, Jumat, Sabtu saya kuliah. Sabtu itu paling parah. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam saya kuliah. Jadi Kuliahnya 4 mata online juga kuliah, ya Pak? kadang-kadang Kuliahnya onsite. online juga ya? Kadang-kadang onsite. Jadi yang lucunya kalau profesornya yang di tengah misalnya jam 2 minta onsite. Sementara yang jam 9 sampai yang jam 2 itu online. Waduh, terpaksa ada yang di mobil ikut kuliahnya. Jadi kami, saya sama istri itu kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta, ngambil ilmu manajemen. Kuliahnya itu Kamis jam 6 sampai jam 9 malam ya. Jumat jam 3 sore sampai jam 9 malam. Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi itu hari-hari yang harus dilalui. Ternyata saya pikir sama istri, karena selama saya kuliah sama istri itu, ambil S3, itu 5 kali pertemuan dalam sebulan. Jadi saya sama istri kan ngambil kuliah S3, satu kelas itu di Petamburan dari 2015 sampai 2018. Doktor misiologi. Lalu 2019 sampai 2021 November kemarin, ngambil doktor teologi kepemimpinan di STT Ikumene, tempatnya Pak Era Susabdono. Itu dalam satu mata kuliah cuma 5 kali dalam seminggu. Nah, kami pikir S3 di umum 5 kali juga dalam sebulan gitu, sama kayak teologi. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata kuliahnya sekali pertemuan 2,5 jam kali 16 kali pertemuan. Wah, ternyata pontang-panting. Berat. Ini belum selesai juga nih semester ganjil kemarin, ini lagi ujian akhir. Terakhir nih, masih ditunggu ngumpulin tugas sama. Tugas statistika lanjutan. Itu SPSS beserta AMOS ya. Nah, jadi pas sekaligus dikasih kesempatan mengajar mata kuliah ini. Kalau penelitian kualitatifnya teman-teman udah ngambil belum? Sudah Pak. Udah Pak. Sama Ya Pak, Semester udah berapa? Pak. Bu Kina Pak. Ya, Pak. Oh, Bu Kina. Nanti Pak. Semester kemarin. Iya Pak. Iya Pak. Disinggung nggak bedanya dengan kuantitatif? Ya, Ada sudah Pak sih, sedikit Pak. Oke. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Mana kelebihannya, mana kelemahannya, juga mana yang cocok untuk teman-teman Bapak Ibu untuk teologi ya. Nah, saya akan kirimkan RPS-nya. Sementara saya cari, kirim. Apa udah ditunjuk oleh Bro Samuel siapa yang pimpin kita PW untuk kuantitatif ini? Karena pasti beda. Lagu pujian untuk mata kuliah misi dan penginjilan sama lagu pujian untuk mata kuliah metode kuantitatif. Beda kan? Beda, Pak. Untuk orangnya sih kita satu hari itu sama, Pak. Jadi satu orang ditunjuk satu hari itu untuk dalam 3 kelas atau 2 kelas
2 matkul atau 3 matkul gitu. Oh, sama. Dia terus yang mimpin. Ya, Pak Tommy tuh. Pak Tommy. Berarti PK-nya jadi 1 gitu ya? Aduh, kurang tahu itu saya, Pak. Belum pernah. Oke, silakan Bro Tommy. Nah, lagu apa lagi nih yang eh, Bro Tommy sudah siapkan untuk kita? Nampaknya bank data lagunya banyak nih, Bro Tommy ini. Oke Pak, ya. Salam semua teman-teman, salam Pak Yakub. Kita akan mulai mata kuliah kita yang kedua, yaitu penelitian kuantitatif. Kita akan buka satu pujian setelah pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mental ya Bro Tommy-nya ya? Iya, Iya Pak. freeze ya. Pak Yuda aja, Pak Oh, Yuda. ini. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai. Grace deh, buka dalam doa ya Grace ya. Oke, baik Pak. Mari teman-teman dan Pak Yakub kita bersatu hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, kami bersyukur Bapak untuk kelas penelitian kuantitatif pada malam hari ini. Kami dapat melanjutkan kelas ini Tuhan, terima kasih. Ya Bapak, biarlah kiranya Kau memberkati dosen kami Pak Yakub Bapak untuk bisa memberikan pengajaran kepada kami dengan tekun, dengan sabar juga Tuhan. Berikanlah urapan-Mu dan hikmat-Mu untuk bisa mengajar kami ya Bapak. Dan biarlah kiranya kami juga yang belajar, Tuhan yang memberikan kecerdasan, berikan konsentrasi, fokus, sampai kelas selesai nanti Tuhan, biar kami boleh menyerap apapun yang kami pelajari pada malam hari ini. Biar boleh bermanfaat Tuhan, dan boleh kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam bidang akademis ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kelas kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati jaringan dan perangkat yang kami gunakan, biar semua boleh lancar Tuhan sampai kelas selesai pada nanti malam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memanjatkan doa ini. Amin. Silakan Pak. Amin. Ya, terima kasih. Saya akan foto dulu ya. Oke, sebisa mungkin buka, kalau buka kamera boleh ya. Kenapa saya ambil foto di awal? Supaya wajah kita masih segar ya. Saya khawatir setengah jam kemudian kita udah mulai muncul nih kerut-kerut ya. Lalu akhirnya ditambah dengan kantuk-kantuk, waduh nanti jadi
terkesan banyak yang menutup mata ini dalam pelajarannya ya. Oke, 1, 2. Oke, ya. Jadi 16 orang ya. Saya juga lagi nabung karena belum bisa memasukkan absen tadi kita juga ke Siakat karena waktunya pendek ya. Jadi nanti saya masukkannya belakangan. Nah, saya coba sharing dulu ya. Jadi sebetulnya saya deg-degan nih, karena tugasnya lagi ditunggu juga sama Prof-nya ya. Jadi saya termasuk yang terakhir nih ngumpulin tugas. Karena berbagai pergumulan, kesibukan. Ini pun ada penelitiannya yang udah saya lakukan, pengolahan statistiknya gagal ya. Nah, itulah di dalam penelitian kuantitatif itu kemungkinan seperti itu tinggi. Nah, kemarin kami udah begadang sampai hampir jam 12 lebih. Gagal. Hasilnya dicoba-coba terus ya. Nah, jadi saya coba sharing dulu apa yang saya lakukan pergumulannya ya. Jadi pergumulan yang teman-teman rasakan di dalam perkuliahan, saya juga ngalamin ya. Jadi saya berharap sebetulnya sebagai dosen tidak memberikan pergumulan yang sama buat teman-teman gitu ya. Nah, dari hati saya seperti itu. Tapi silabus menyatakan kalau kompetensinya nggak bisa, ya memang harus ditempa gitu ya. Harus banyak latihan, apalagi penelitian kuantitatif ya. Nah, saya share screen. Udah kelihatan teman-teman? Iya Pak, terlihat. Kelihatan ya. Nah, ini saya share screen. Nah, ini tugas saya sekarang. Ini 1 semester loh teman-teman. Jadi 1 semester di pertemuan kedua, ini profesornya kemarin di bulan 9, kita semua ditugaskan langsung membuat judul penelitian. Padahal ini hanya untuk tugas mata kuliah, bukan untuk disertasi ya. Nah, tapi udah dipaksa. Karena kan statistika lanjutan. Statistika lanjutan itu penelitian kuantitatif. Nah, jadi saya ambil judul ini, pengaruh leadership, internal control, teknologi, TKM, terhadap inovasi organisasi yang akan mempengaruhi performa organisasi pada perguruan tinggi kawan Kristen di Indonesia. Jadi ini variabel X, leadership ya. Variabel X itu variabel apa? Teman-teman, variabel X itu variabel terikat apa variabel bebas? Nah, nanti kita belajar ya. Lalu ini X berikutnya, X2, ini variabel berikutnya teknologi X3, lalu TQM, Total Quality Management, ini variabel lainnya X4, yang ditambah dengan variabel kelima, yaitu X5, atau dikatakan Z ya. Jadi ini ada 4X, lalu ini Z, inovasi organisasi, dan semua ini mempengaruhi performa organisasi. Ini variabel Y-nya. Jadi Y itu adalah variabel terikat. Dia dipengaruhi oleh variabel-variabel X. Nah, ini kalau S3 di Universitas Negeri Jakarta diwajibkan minimal 4 variabel. Nah, saya kebetulan 6 variabel deh sekalian. Mabok-mabok deh gitu kan. Dalam arti kan ini baru belajar. Gitu. Nah, tapi ternyata konsekuensinya lumayan. Padahal ini hanya tugas mata kuliah. 1 semester aja ya. Nah, lalu ini saya non-reguler itu kelas malam. Kelas sore saya malam. Kalau kelas reguler itu pagi. Nah, ini model. Jadi kita diminta, kita mau melakukan penelitian seperti ini, kita diminta mencari dulu, ada nggak penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yang menyinggung variabel-variabel yang kita angkat ini. Nah, makanya ini dimulai dengan model penelitian terdahulu. Nah, terdahulu itu ada penelitian dampak kepemimpinan transformasional terhadap inovasi organisasi antar pemerintah. Nah, ini variabelnya lebih banyak lagi. Berapa nih variabelnya, teman-teman? Yang ini nih, berapa kira-kira? Masih belum paham sih Pak, kan masih belum dijelaskan.
Nah, 7 ya. Jadi setiap ini tuh ini satu variabel nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu ada penelitian yang lain. Nah, ini ada inovasi manajemen dan inovasi teknologi pada kinerja organisasi. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Jadi performansi organisasi dipengaruhi oleh sustainability, sustainability dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi. Nah, lalu ada penelitian yang lain. Nah, penelitian yang lain ini sebuah studi empiris perusahaan di Turki. Nah, ini banyak sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variabel ya. Nah, ini penelitian kualitatif itu seperti itu ya. Jadi akan banyak variabel, tapi modelnya selalu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, variabel terikat ini yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya. Nah, ini pengaruh total quality management terhadap kinerja organisasi. Ini 5 variabel. 4 variabel X-nya, customer focus, total improvement, strategical base, total employee improvement, mempengaruhi organisasi performance atau kinerja organisasi. Nah, dari contoh-contoh penelitian terdahulu, kita nggak boleh sama. Tapi kita harus berbeda. Nah, maka muncul saya mengajukan model ini. Ada 6 variabel, yaitu leadership sebagai variabel X1, internal control variabel X2, lalu berikutnya teknologi variabel X3, TKM variabel X4, mempengaruhi inovasi organisasi, yang mana inovasi organisasi ini akan mempengaruhi kesemuanya performance organisasi, selalu variabel Y-nya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, sehingga kerangka teorinya muncul seperti ini. Dari bagian seperti ini akan muncul bahwa leadership, kepemimpinan, dan inovasi organisasi. Ya. Leadership dan inovasi organisasi. Lalu internal control dan inovasi organisasi. Lalu teknologi dan inovasi organisasi. Lalu TKM ini dan inovasi organisasi. Dan inovasi organisasi yang terakhir hubungannya dengan performance organization. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu yang dicari adalah memastikan hipotesanya, hipotesisnya. Sehingga akan muncul dengan bagan seperti ini 5 hipotesis. Ini yang mau dibuktikan dengan penelitian. Apakah hipotesisnya, nah ini ya, leadership berpengaruh terhadap inovasi organisasi, betul nggak? Leadership itu berpengaruh terhadap inovasi organisasi. Itu hipotesis 1, H1 ya. Lalu hipotesis 2, internal control berpengaruh nggak terhadap inovasi organisasi? Hipotesis 3-nya mau dibuktikan benar nggak teknologi berpengaruh terhadap inovasi organisasi? Lalu hipotesis 4-nya, benarkah TKM berpengaruh terhadap innovation organization? Lalu hipotesis 5-nya, apakah innovation organization itu berpengaruh terhadap performance organization? Nah, ini semua dikatakan bahwa leadership itu variabel bebas. Variabel terikatnya inovasi organisasi. Ya, karena dipengaruhi ya sama leadership. Tadi gambarnya kan seperti ini ya. Lalu terakhir performance organization. Nah, ini dari hasil penelitian yang lalu ya, ini referensinya. Nah, kalau di ini S3 diwajibkan ini menuliskan referensinya dari mana. Jadi kita nggak boleh menggambarkan ini lalu ditanya referensinya dari mana, lalu kita bilang dari pemikiran kita, nggak diterima. Harus ada dasar rujukan referensi yang menyatakan poin-poin ini. Nah, lalu berikutnya dari hipotesis ini muncullah pertanyaan penelitian. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sudah penelitian kuantitatif, ada kan namanya pertanyaan penelitian ya. Nah, sama di dalam penelitian kuantitatif pun demikian.
Nah, namun pertanyaan penelitiannya bukan berdasarkan dari apa yang biasanya di dalam penelitian kualitatif. Masih ingat nggak kalau dalam penelitian kualitatif pertanyaan penelitiannya merujuk kemana, Bapak Ibu dan teman-teman? Ke judul ya, Pak. Judul, terus apa lagi? Dasar untuk Bapak Ibu membuat pertanyaan penelitian di dalam penelitian kualitatif. Pertama kan ada judul ya, penelitian. Habis judul, biasanya ada apa di bagian bab 1 itu? Di bagian bab 1 pendahuluan ada apa aja unsur-unsurnya? Latar belakang. Latar belakang masalah. Habis latar belakang masalah, ada apa lagi? Fokus dan subfokus penelitian. Fokus dan subfokus. Sebelum fokus dan subfokus, biasanya apa lagi? Apa dulu? Kan kalau latar belakang masalah menceritakan secara global ya. Secara global, apa aja itu persoalan-persoalan yang muncul, yang memicu Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Fokus dan subfokus kan mengkerucutkan bahwa yang mau diteliti ini nih fokusnya, ini subfokusnya. Nah, dasar fokus dan subfokus diambil dari mana? Jadi antara latar belakang masalah sama fokus dan subfokus itu ada lagi satu bagian. Apa namanya? Pendahuluan. Kalau latar belakang kan general. Pendahuluan. Pendahuluan judulnya. Bab 1 itu pendahuluan. Kalau bab 1 pendahuluan, maka 1.1 adalah latar belakang masalah. 1.3 fokus dan subfokus. Nah, atau 1.4 ya. Nah, 1.2-nya apa? Di bawah latar belakang masalah biasanya. Biasanya setelah subfokus dan subfokus penelitian ada pertanyaan penelitian, baru tugas penelitian, manfaat penelitian. Gimana? Biasanya kalau setelah latar ini kan latar belakang, terus setelah itu fokus dan subfokus penelitian, baru pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, baru manfaat penelitian. Gitu sih urutannya. Oh, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam penelitian kualitatif itu umumnya kita dari latar belakang masalah, sebelum kita masuk ke apa yang menjadi fokus atau subfokus penelitian, lalu pertanyaan penelitian, itu ada namanya identifikasi masalah. Misalnya latar belakang masalahnya adalah potret integritas kepemimpinan rohani di gereja maupun pelayanan Kristen saat ini ada dalam keadaan tercela dan dalam keadaan kesukaran besar. Nah, kalau kita ngambil perbandingan dari apa yang dialami Nehemia ya terkait dengan pembangunan tembok kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak korupsi, banyak pelayan Tuhan yang kawin lagi, gitu ya. Banyak yang KDRT. Misalnya. Nah, hal-hal ini membuat Bapak, Ibu, dan teman-teman prihatin. Nah, tetapi dari latar belakang masalah yang global itu, Bapak, Ibu diminta untuk menginventarisir. Ada nggak identifikasi masalahnya ada berapa sebetulnya? Nah, dari sekian paragraf atau halaman Bapak Ibu di latar belakang masalah, Bapak Ibu ciutkan menjadi poin-poin. Katakanlah menjadi 10 masalah. Apa aja? Regenerasi kepemimpinan di gereja dan pelayanan Kristen ada dalam keadaan memprihatinkan. Kenapa? Faktanya banyak pemimpin yang nggak mau turun-turun dari tampuk kepemimpinan. Sementara generasi muda nampaknya tidak disiapkan untuk
tongkat estafet. Satu. Lalu yang kedua, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan dalam hal pengelolaan keuangan tidak transparan di gereja. Dua. Tiga, terjadi begitu banyak contoh teladan kehidupan gembala yang hedonis. Jadi kalau kesuksesan gembala diukur dari outfit yang dipakai, gitu kan. Nah, jadi kalau ikat pinggangnya nggak berlabelkan L, apa itu L? Label L di ikat pinggang? Louis Vuitton, Pak. Ada yang tahu? Louis Vuitton, Pak. Oh, itu kan LV. Kalau L itu lunas gitu. Nah, jadi kalau belum lunas pakai ikat pinggangnya berarti nggak sukses. Wah, ikat pinggangnya masih kreditan gitu. Kalau LV mah udah lebih dari itu gitu ya, lebih dari hedonis gitu ya. Nah, karena kan Kristus aja tidak punya sarang, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jadi 4, apalagi, nah banyak. Nah, dari 4 itu, terus sampai 10, nah apakah ke-10-nya mau dibahas di penelitian Bapak Ibu? Nah, biasanya berapa poin yang dibahas di dalam skripsi? Yang menjadi tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Berapa poin menurut Bapak Ibu yang atau teman-teman yang didapatkan informasi atau diketahui oleh teman-teman sama ini? Mungkin 3-5 ya, Pak. Nah, ada pembatasan, nggak mungkin semuanya kan, 10-10-nya. Katakanlah paling banyak 3, 5 itu udah luar biasa. Kadang-kadang cuma 1 atau 2. Nah, itulah dari sekian persoalan itu, lalu diinventarisir, ada 10, dari 10 itu kita kadang-kadang ada yang sistematikanya kampus melakukan setelah membuat latar belakang masalah, membuat identifikasi masalah, lalu berikutnya membuat pembatasan masalah atau rumusan masalah. Nah, setelah ada pembatasan masalah, kami hanya bahas dari 10 identifikasi masalah yang diungkapkan di latar belakang itu hanya 3 aja atau hanya 5. Nah, dari 5 itulah dibuat fokus dan subfokus penelitian kualitatif. Lalu dibuatlah pertanyaan penelitian. Lalu dibuatlah tujuan penelitian, dibuatlah manfaat penelitian. Lalu berikutnya ada yang membuat juga menambahkan sistematika penelitian. Atau ada juga yang membuat kerangka penelitian. Nah, baru berikutnya masuk ke bab 2. Nah, bedanya kalau di penelitian kuantitatif itu tidak ada fokus dan subfokus. Tapi apa bedanya? Membuat apa kalau di penelitian kuantitatif? Yang membedakan dengan kualitatif? Sudah dibuat hipotesa. Hipotesa penelitian. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau di penelitian kualitatif, masih bisa nggak kita rubah judul? Setelah kita melakukan penelitian, bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, lalu kita melakukan pengolahan data bab 4, masih bisa nggak berubah judul kita? Masih bisa nggak? Pernah nggak teman-teman dapat informasi teman-temannya atau kakak angkatannya atau saudaranya skripsinya berubah? Udah lagi sidang akhir, tiba-tiba disuruh ganti judul. Nggak ada sih, Pak. Ya? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Iya. Nah, saya waktu sidang saya S3, saya disuruh ganti judul. Coba. Penelitian kualitatif waktu di STT Berita Hidup Solo. Sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana?
Biasanya hanya di sini kan, ini di sana sini sakitnya. Bayangkan udah sidang akhir ya, Kan karena ada biasanya penguji. pengajuan dulu, Pak. Biasanya pengajuan dulu kan, Pak? Justru itu kan harusnya kan begitu ya, udah pengajuan disetujui oleh promotor kopromotor kan, kalau di S3 kan promotor kopromotor. Nah, tapi faktanya begitu, ganti judul. Nah, melanggar aturan nggak pendidikan? Apakah karena sentimen gitu? Ataukah karena nggak benar pembimbingnya? Enggak sih, Pak. Atau kitanya yang sebagai peneliti nggak benar? Memanipulasi data, datanya nggak benar, nggak bisa diketahui atau gimana? Ya semua bisa ya, di dalam penelitian itu bisa. Nah, tapi penelitian kualitatif, faktanya bisa merubah judul. Nah, ini ngeri-ngeri sedapnya kalau kita pakai penelitian kualitatif seperti itu. Karena namanya penelitian kualitatif itu, dia awal itu kan baru menginventarisir aja. Fakta sebenarnya kan ketika sudah kita melakukan penelitian. Nah, waktu melakukan penelitian di lapangan, faktanya berbeda dengan yang kita pikirkan atau awal waktu kita membuat rumusan judul atau rumusan fokus masalah dan subfokus. Sehingga ya mau nggak mau berubah. Nah, bimbingan saya di STTB The Way kemarin berubah judulnya. Padahal udah bab 4. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak mau berubah judul, jangan pilih saya, hati-hati. Sebagai pembimbing. Ya baru kemarin ya, Terry ya. Ada yang tahu Terry nggak? Berubah judulnya. Kenapa? Karena dimungkinkan. Waktu awal dia judulnya adalah menemukan model. Model pemuridan di GBI apa tuh yang di Jakarta itu? Di GBI mana ya? Jadi lupa ya. City Harvest atau City apa dia? Di Asia apa di Jenderal Sudirman itu ya. Nah, waktu di pertemuan pertama, kedua, bab 1, 2, 3, itu sebenarnya udah kelihatan. Kalau mau menemukan model, itu pakai Bromley teori. Betul kan? Kalau di kualitatif. Nah, tetapi dia pakai fenomenologi. Pasti nggak cocok, sudah dibilang. Nah, namun, dia bilang, coba deh, karena data-datanya udah ada. Karena udah melakukan penelitian dulu. Nah, begitu. Terus, nah betul, waktu sidang bab 4, di situ kelihatan kurang match. Nah, sehingga dari hasil pengujian itu dia sendiri memutuskan saya rubah judul, Pak. Apa rubahnya? Jadi strategi pemuridan, bukan menemukan model. Kan beda sekali. Satu menemukan model pemuridan yang cocok, satu strategi pemuridan, beda sekali. Nah, makanya dalam penelitian kualitatif dimungkinkan nggak salah, tapi karena fakta-fakta data di lapangan itu yang mendorong untuk akhirnya berubah judul. Dan itu dibenarkan. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu pembimbing berubah judul penelitian kualitatif bukan sentimen ya. Jangan akhirnya didoain puasain, pembimbingnya ditengking, jangan. Jadi itu bukan karena itu gitu. Nggak ada unsur sentimen, tapi itu karena sistematika metodologi penelitian memang seperti itu. Nah, lalu berikutnya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, itu akan banyak sekali varian-varian ya. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, kecenderungan berubahnya nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak bisa. Sekali sudah ditentukan di awal, itu harus terus maju sampai akhir. Kan hipotesa. Hipotesanya yang mau dibuktikan, benar atau salah. Terbukti atau tidak terbukti. Signifikan atau tidak signifikan.
Nah, makanya di dalam penelitian kualitatif itu biasanya muaranya penelitiannya adalah untuk melihat apa kira-kira kalau dalam penelitian kuantitatif. Untuk melihat apa Bapak Ibu penelitiannya? Yang Bapak Ibu teman-teman ketahui umumnya kalau penelitian kuantitatif. Apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh? Jadi kecenderungannya dua utamanya dalam penelitian kualitatif kuantitatif umumnya ya, yaitu melihat pengaruh dan melihat hubungan. Apakah ada hubungan kepemimpinan gembala pendeta yang berintegritas di GBI Ebenezer Simpangan Depok dengan pertumbuhan rohani jemaat? Nah, hubungan. Apakah ada pengaruh kehidupan pernikahan gembala dengan pertumbuhan rohani pasutri di GBI Lipo Karawaci atau Lipo Cikarang? Ya, itu ya. Jadi umumnya berupa pengaruh dan hubungan. Ya. Walaupun ada yang lainnya ya, tergantung nanti tipe penelitian kuantitatifnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Tercerahkan atau terbingungkan nih? Pak, tanya Pak. Ya, saya Pak Hari. Kalau menurut Bapak, jadi sebetulnya kalau kayak kita mau mengadakan skripsi, itu lebih baik mana Pak? Lebih baik kualitatif atau kuantitatif sebetulnya? Nah, ini kembali sebetulnya pertama ke bidang ilmu kita. Kalau ke bidang ilmu kita, mana kira-kira yang lebih cocok atau lebih tepat dan berdampak kan gitu ya. Nah, di dalam penelitian itu, yang terutama yang harus kita cari itu adalah pertama kontribusi. Pak Hari menulis skripsi berupa penelitian, kira-kira Pak Hari mau memberikan kontribusi apa dari hasil penelitian Pak Hari itu? Beda dengan yang tujuannya saya menulis skripsi supaya cepat lulus. Ada kan yang motivasinya begitu kan? Saya menulis skripsi supaya nggak mau pusing-pusing. Kenapa? Karena nanti SPSS-nya saya mau orderkan ke konsultan. Banyak yang bisa ngerjain. Bayar 2 juta, 3 juta, selesai. Ada yang begitu. Nah, mana motivasinya? Jadi kembali ke motivasinya. Nah, yang sering kali dilupakan adalah ketika kita menulis skripsi, sebenarnya tulisan skripsi itu juga adalah boleh dibilang mencirikan kita. Kita expertnya di mana. Nah, ini kan teman-teman dapat mata kuliah, berapa mata kuliah nih selama S1 ini? Di teologi, di kurikulumnya udah lihat belum berapa mata kuliah semuanya? Ada 30, 40? Lebih, Pak. Lebih ya. Kalau katakanlah satu mata kuliah paling tinggi 3 SKS. Kalau S1 harus 150 SKS saja, dipotong skripsi 10 atau berapa? Kalau disertasi kan 20 SKS. Nah, kalau di S1 gimana? Mata kuliahnya banyak nggak? Adalah 40, katakanlah 40 mata kuliah ya. Banyak, Pak. Nah, macam-macam kan? Nah, lalu mata kuliah mana yang teman-teman mau angkat sebagai skripsi? Tugas akhir. Apa mau mengangkatnya ini? Mata kuliah metodologi kuantitatif. Meneliti tentang mana lebih penting atau mana lebih berguna
bagi jurusan teologi, penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Bisa nggak judul skripsi begitu? Bisa. Cuman pertanyaannya adalah, Bapak sarjana teologi atau sarjana metodologi? Nah, gimana? Karena kadang-kadang aneh-aneh. Nanti biasanya kalau udah kepepet baru lihat skripsi, rubah-rubah dikit judul gitu kan. Nah, di perpustakaan. Nah, tapi isinya mirip-mirip dan itu banyak ditemukan. Seperti misalnya pengaruh perpuluhan bagi berkat yang didapat. Berpengaruh nggak? Perpuluhan bagi berkat yang didapat oleh jemaat yang memberikan perpuluhan. Berpengaruh nggak menurut teman-teman? Pengaruh, Pak. Udah jelas kan berpengaruh kan? Iya, Pak. Terus ngapain diteliti capek-capek 6 bulan? Nah, jadi harus ada sesuatu. Kalaupun saya teliti, apanya nih? Apakah motivasinya? Bahwa motivasinya memberi itu supaya mendapatkan 30, 60, 100 kali ganda? Nah, ditinjau benar nggak secara konsep teologi yang kita pelajari? Bahwa kalau kita memberi itu supaya kita mendapat lebih banyak, 30, 60, atau 100. Nah, kalau ke situ tujuannya, pakai metodologi kuantitatif, statistik, ketemu nggak kira-kira? Nggak akan. Nggak akan ketemu kan? Nah, ketemunya cocoknya pakai metodologi kualitatif. Bener nggak pendapat itu? Menurut teori, menurut ini nggak begitu. Tapi prakteknya banyak sekali pendeta yang menyatakan bahwa kalau kita memberi banyak, maka kita akan mendapatkan 30, 60, 100. Padahal secara tafsiran nggak ke situ kan gitu. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif itu dilakukan, nggak ketemu tujuannya. Selesai skripsinya. Tapi kontribusinya apa gitu. Nah, maksudnya gini, kontribusi itu setelah kita selesai penelitian skripsi kita dibaca orang nggak? Atau skripsi kita hanya konsumsi kita, dosen penguji, dosen pembimbing. Sekali-sekali mahasiswa angkatan bawah kita yang untuk mencari mana yang bisa dijiplak di plagiat nih kan untuk judul skripsi berikutnya. Nah, tergantung kepuasan Pak Hari di situ nggak? Atau saya ingin merubah sesuatu. Nah, jadi kembali ya. Jadi kembali ke motivasi kita, Bapak Ibu. Nah, pertama itu kontribusi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu di dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, itu kita harus menguji apakah penelitian yang kita lakukan ini ada novelty enggak? Novelty itu istilah yang biasa dipakai untuk penelitian ya, baik di jurnal maupun di karya ilmiah. Novelty itu bisa dikatakan ada kebaruan enggak? Atau penelitian yang kita lakukan dalam bentuk skripsi itu hanya mengulang judul-judul yang udah ada dari kampus STT lain atau dari kampus STT The Way. Hanya beda apa? Hanya beda gereja. Yang di sana misalnya pengaruh pemimpinan gembala terhadap pertumbuhan jemaat di GBI, maaf ya, misalnya di GBI Depok. Lalu tinggal dirubah aja, pengaruh pemimpinan gembala bagi pertumbuhan jemaat di GPDI Cikarang. Hanya lokasi aja kan yang pindah kan. Banyak seperti itu. Tapi itu dibolehkan nggak? Banyak itu beredar. Akhirnya ya maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin saya terlalu keras ya. Tapi banyak akhirnya hasil kerjanya jadi sampah. Nggak dibaca. Bagi jemaat yang jadi tempat penelitian pun nggak dibaca. So what? Mereka juga nggak ngerti bacanya. Jangankan jemaatnya, pendetanya pun nggak ngerti yang diteliti. Ini apa nih? Saya kok jadi X gitu kan? Lalu kok jemaat jadi Y gitu. Maka nilainya adalah 0,5.
Nah itu banyak akhirnya nggak dibaca. Terus apa dampaknya, apa gunanya? Kita melakukan penelitian dengan berdarah-darah, mencucurkan air mata, kalau pada akhirnya kita nggak bersukaria. Kan harusnya kan kalau kita mencucurkan air mata, kata pemazmur, kita harus menuai dengan sorak-sorai kan dan gembira kan. Makanya sayang. Jadi pilihan Bapak Ibu itu menentukan. Dari 40 mata kuliah, mata kuliah apa yang Bapak Ibu favorit, yang Bapak Ibu senangi? Dan itu menjadi passion Bapak Ibu untuk menjadi strength Bapak Ibu ke depan. Mana? Manajemen tim, atau etika, atau administrasi, atau teologi sistematika, atau hermeneutik, atau mana? Atau Pancasila? Belajar nggak Pancasila? Ya boleh aja itu. Oh saya Pancasila aja deh itu. Bagaimana menjadi seorang Pancasila Kristen? Ya, boleh aja, temukan kebaruan itu. Bisa juga itu diangkat. Bagaimana sebetulnya menjadi manusia Kristen tapi Pancasila? Bagaimana menjadi manusia Pancasila tapi Kristen? Nah, kalau mau begitu nggak ketemu dengan kualitatif, dengan kuantitatif, ketemunya dengan kualitatif karena kan wawancara. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Grace silakan. Iya Pak, saya mau minta penjelasan sedikit lagi Pak terkait apa sih bedanya, maksudnya kan tadi yang Y itu kan variabel terikat ya Pak, terus X itu variabel tidak terikat. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak Pak? Maksudnya itu apa ya Pak, terikat dan tidak terikat? Mungkin itu sih Nah, Pak. Terima kasih. jadi kita terikat sama pertemuan. Jadi pertemuan sekarang hanya pertemuan RPS dan ngobrol-ngobrol aja. Nah, nanti pertemuan variabel X, variabel Y itu nanti. Nah, jadi kita diikat untuk menjelaskan variabel YX itu nanti di pertemuan keberapa gitu. Ya. Sabar ya. Nah, tapi intinya itu tadi memang ada banyak dikenal istilah variabel. Terutama variabel independen dan dependen, yaitu terikat dan tidak terikat. Artinya secara sekilas bahwa kalau di dalam penelitian kualitatif itu nggak bisa berubah sampai akhir kayak penelitian tadi kualitatif ya. Kenapa? Karena di kuantitatif ini udah diikat dari awal. Mau menentukan berapa X-nya di awal, lalu Y-nya berapa. Jadi Y itu adalah dikatakan variabel terikat atau variabel dependen ya. Jadi dia tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, variabel lainnya itu mempengaruhi variabel terikat ini. Misalnya katakanlah kepuasan jemaat. Nah, pernah nggak ada teman-teman yang melihat gereja pelayanan Kristen melakukan pengukuran atau survei tentang tingkat kepuasan jemaat? Nah, perlu nggak sih sebetulnya tingkat kepuasan jemaat itu disurvei atau diteliti? Perlu Pak. Penting kan? Tapi faktanya dilakukan nggak oleh gereja-gereja dan organisasi Kristen pada umumnya? Mensurvei kepuasan jemaatnya. Atau faktanya nggak perlu disurvei karena udah jelas pakemnya. Jemaat nggak puas, silahkan angkat kaki dari gereja ini. Pintu terbuka lebar. Boro-boro mau mengukur kepuasan jemaat, ada jemaat menyampaikan kritik aja, ada gembala yang sudah membuat pakem dengan doa di mimbar, tidak boleh ada kritik di gereja ini. Nah, itu gimana mau menyampaikan keluhan? Nah, kalau mau disurvei, kira-kira kepuasan jemaat ini itulah biasanya umumnya menjadi variabel Y-nya yang diukur. Nah, menurut teman-teman,
yang mempengaruhi kepuasan jemaat itu apa umumnya? Yang mempengaruhi kepuasan jemaat? Jemaat puas itu karena faktor apa sih umumnya? Pelayanannya Pak, pelayanan hamba-hamba Tuhannya. Nah, pelayanan hamba Tuhan. Nah, berarti pelayanan hamba Tuhan bisa dikategorikan variabel X. Jadi bisa kita tulis bahwa pelayanan hamba Tuhan pengaruhnya kepada kepuasan jemaat. Jadi judulnya kira-kira kita bisa buat pengaruh pelayanan atau kehidupan atau integritas pelayan Tuhan terhadap tingkat kepuasan jemaat. Nah, itu udah jadi satu skripsi. Kalau S1 cukup. Jadi dua variabel, satu X-nya. Nah, tapi kalau mau tambah boleh nggak? Wah, misalnya apa? Pengaruh integritas gembala dan keterampilan berkhotbah gembala terhadap kepuasan jemaat. Berarti berapa variabel? 3 ya Pak? 3. X-nya 2, yaitu kepemimpinan integritas gembala dan keterampilan berkhotbah gembala kan? Nah, variabel terikatnya Y-nya, yaitu kepuasan jemaat. Nah, ini nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik kepuasan jemaat berpengaruh kepada kepemimpinan gembala. Nggak bisa. Nah, itu yang keliru. Akan kacau nanti penelitiannya. Nah, jadi nggak bisa dibalik. Terus misalnya kinerja organisasi dipengaruhi oleh motivasi pengerjanya. Nah, kalau begitu variabel Y-nya yang mana? Variabel terikatnya. Kinerja motivasi. Kinerja organisasi. Organisasi. Variabel X-nya apa? Motivasi. Motivasi pengerja mempengaruhi kinerja organisasi. Bukan kinerja organisasi mempengaruhi motivasi. Nah, jangan dibalik. Nah, banyak prakteknya yang dibalik. Itu yang kacau balau. Kenapa? Karena di teologi. Tapi dibenarkan nggak di teologi terbalik-balik begitu? Dibenarkan. Kenapa? Karena banyak pembimbing dan kopromotornya nggak mengerti teori manajemen. Mengertinya teori hermeneutik Alkitab. Ya nggak apa-apa. Padahal kalau coba belajar teori manajemen SDM, salah kaprah, terbalik. Nggak ada kinerja organisasi itu mempengaruhi motivasi. Yang ada adalah motivasi mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, makanya dalam penelitian penting referensinya yang dipakai. Nah, cilakanya banyak di sekolah teologi pakai referensinya Alkitab dan tafsir. Harusnya kalau lari ke motivasi, lari ke buku manajemen sumber daya manusia atau perilaku organisasi. Nah, bukan berarti penelitian teologi tidak menggunakan referensi-referensi yang umum. Nah, ini yang salah kaprah. Seringkali artinya, kok pakai buku umum gitu. Emang ada buku rohani dan buku duniawi? Ya ini ya, jadi cara berpikir paradigma kita yang perlu diperluas. Ya. Oke, itu ya dulu ya. Bina Lase ada? Silakan. Iya Pak, ada. Sebenarnya saya Pak kurang paham tentang hipotesis ya Pak. Kan kalau hipotesis itu kan untuk menguji data secara benar atau tidak ya Pak. Eh, masih kurang paham gitu loh Pak, gimana seperti apa. Oke, ya nanti memang di dalam RPS kita akan step by step pelan-pelan ya. Jadi karena ini rata-rata semester berapa ya sekarang nih? Yang 4. teman-teman Bapak Ibu ini semester berapa? 4 Pak. 4 ya. Ada yang semester 6?
Semester 6 ada nggak? Di sini 4 semua, Pak, kayaknya. Oh, oke. Nah, sebetulnya di satu sisi luar biasa ya, cepat ya. Mungkin untuk bisa nulis juga jurnal dan yang lain-lain ya. Nah, biasanya ada baiknya kalau di awal semester, awal-awal gini sebelum jauh nulis skripsi, teman-teman sudah diberikan informasi terkait dengan metodologi penelitian. Supaya bisa mulai mencerna, memilih judul-judul, juga memilih kecenderungan mau meneliti apa ya. Nah, oke, saya tunjukkan RPS-nya ya. RPS-nya nanti bisa di-download di chat ya. RPS-nya. Nah, udah di sana RPS-nya. Bisa di-download. Nanti yang udah download bisa nanti share screen satu orang siapa. Saya lanjutkan sedikit yang contoh tadi ya. Nah, jadi sementara teman-teman mendownload silakan. Nah, jadi muncul hipotesis ini. Ini udah dari awal udah muncul kalau di kuantitatif. Nah, ini 5 ketepatannya karena 6 variabel. Nah, itu jadi pertanyaan penelitian. Jadi sama, hipotesis 1 misalnya leadership berpengaruh terhadap inovasi organisasi. Maka pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh leadership terhadap inovasi organisasi? Hipotesis 2-nya, internal control berpengaruh terhadap inovasi organisasi. Internal control itu audit ya, audit internal ya. Nah, apakah terdapat pengaruh internal control terhadap inovasi organisasi? Apakah terdapat pengaruh teknologi terhadap inovasi organisasi? Apakah terdapat pengaruh TQM terhadap inovasi organisasi? Apakah terdapat pengaruh inovasi organisasi terhadap performance organisasi? Jadi nggak boleh dibalik, apakah terdapat pengaruh performance organisasi terhadap TQM? Enggak. Kenapa? Karena ini ujungnya yang mau dituju ya. Nah, sehingga tujuan penelitiannya pun ada 5. Jadi ini konsisten sama di kualitatif ya. Kalau di kualitatif pertanyaannya 5, tujuan penelitian 5. Di kuantitatif pun begitu. Kalau pertanyaan penelitiannya 5, maka tujuan penelitiannya adalah 5. Yaitu untuk menganalisis pengaruh leadership terhadap inovasi dan seterusnya. Nah, lalu muncul indikator-indikatornya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, Bapak Ibu diminta membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaannya biasanya kita turun dari langit gitu ya. Nah, kalau di S3 umum, terutama di UNJ ini nggak boleh. Pertanyaan penelitiannya harus berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Jadi kita harus membuka jurnal-jurnal orang lain. Jurnal Scopus, jurnal Google Scholar. Nah, yang meneliti tentang ini. Nah, ini contohnya. Leadership. Ini penelitiannya si Gamal ngomongin bahwa leadership itu indikatornya adalah pemimpin menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri. Nah, ini semua nanti diambil menjadi butir-butir pertanyaan dalam penelitian kuesioner kita. Nah, kalau di S3 UNJ ini, kita mengambil dari penelitian orang lain, nggak dianggap plagiat. Asal dicantumkan sumbernya. Lalu diparafrase. Nah, lalu internal control. Nah, jadi boleh dibilang ini ngambil semua nih, saya ngambil semua, nggak ada pikiran saya ngambil semua dari penelitian orang lain. Ini tentang audit internal dari penelitiannya Kevin, sama Yongan Zhang, dan seterusnya ya. Lalu teknologi, ini ngambil dari penelitiannya si Yongan Zhang. Lalu TQM, ini ngambil dari penelitiannya si Kevin. Lalu inovasi organisasi, ngambil dari penelitian si Kevin. Lalu performance organization. Nah, sehingga muncul 30 pertanyaan. Nah, 30 pertanyaan ini menjadi kuesioner. Nah, ini kuesioner. Perkenalkan saya, nah ini kalau dari kualitatif ya. Perkenalkan saya Yakub Renangin, saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di Universitas Negeri Jakarta pada promosi ilmu manajemen dengan NIM sekian, adapun pre-penelitian. Karena ini belum penelitian disertasi saya, baru pre-penelitian tugas mata kuliah. Tapi saya coba ini supaya bisa dipakai nanti di disertasi. Jadi nggak sia-sia datanya. Nah, bagaimana pengaruh performa organisasi pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia? Lalu selanjutnya ucapan salam. Nah, muncul pertanyaannya, apakah Bapak Ibu adalah tenaga pendidik atau tenaga pendidikan di pendidikan tinggi teologi keagamaan Kristen di Indonesia?
Jika ya, jawab ya. Jika tidak atau bukan, silahkan stop. Jangan isi lagi kuesioner ini kalau bukan tenaga pendidik atau tenaga pengajar di pendidikan perguruan tinggi Kristen Indonesia. Nah, ini bisa buat dari Google Form atau bisa bikin dari Microsoft Office ya. Nah, lalu status Bapak Ibu, apakah sebagai tenaga pendidik dosen atau tenaga pendidik non dosen atau sebagai tata usaha atau sebutkan lainnya, entah pengurus jurnal atau yang lain-lain ya. Sebutkan kota provinsi. Sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja di organisasi pendidikan agama Kristen? Lalu jenis kelamin, laki perempuan, status dosen tetap, tidak tetap, dosen terbang, dosen kontrak, ya, dan seterusnya. Apakah agama Bapak Ibu? Nah, kenapa agama ditanyakan? Karena banyak juga dosen di sekolah tinggi teologi Kristen, bukan semuanya Kristen, ada juga yang non Kristen. Nah, lalu berikutnya, seberapa setuju Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Nah, jadi kalau di penelitian kuantitatif, salah satunya kita kenal skala Richter. Jadi kita membuat gradasi penilaian. Sangat tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju, setuju, sangat setuju. Biasanya orang kan sangat tidak setuju, netral, tidak setuju atau sangat setuju. Nah, di UNJ nggak boleh netral. Ada Profesor Usep ini menyarankan jangan netral, tapi agak tidak setuju dan agak setuju. Nah, ini pertanyaannya semua. Nah, lalu berikutnya, nah ini dibuat di Google Form tadi atau di Office Form ya, untuk responden. Nah, ini langsung muncul. Dari 226 responden, 2 nggak sah, 224 sah. Nah, ini yang ngisi dosen-dosen kemudian di perguruan tinggi juga ketua-ketua STT dan pengurus-pengurus STT se-Indonesia. Ada di berbagai provinsi ya. Nah, ini petanya. Jadi enaknya kalau kita pakai Google Form atau pakai Microsoft Office, ini langsung jadi, nggak kita buat sendiri. Ini langsung jadi diolah oleh Google Form itu atau oleh Microsoft Office. Nah, gambar-gambar ininya, deskripsi statistiknya kita nggak usah olah sendiri. Ini dibantu dibuatkan oleh sistem ya, aplikasi. Nah, baru dari sini kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kalau statistik gitu ya, nanti kita lihat pelajari pelan-pelan ya cara mengujinya. Nah, lalu berikutnya diuji semua, masuk nggak pertanyaannya? Kalau nggak masuk dari nilai ya di-drop, dikeluarkan. Nah, lalu berikutnya semua diuji, lalu berikutnya, nah kalau di level S3 diwajibkan selain pakai SPSS, pakai AMOS namanya. Nah, AMOS ini sampai menguji seperti ini ya, ada gambar-gambarnya nanti, ini saya belum masukin, belum selesai semua. Sampai akhirnya hasil uji hipotesis, nah sampai muncul kesimpulan, ternyata dalam hasil penelitian ini terdapat pengaruh. Tadi kan nanyanya apakah ada pengaruh pertanyaan penelitiannya, hipotesanya. Nah ternyata kesimpulannya, ternyata ada pengaruh leadership terhadap internal control. Ada pengaruh inovasi organisasi terhadap performance organization dan seterusnya. Nah, tulis referensinya. Oke, sampai situ pemanasannya. Pak, sebentar dulu Pak. Itu boleh di RPS ya tadi nggak Pak? Ada yang mau saya tanyakan sebentar lagi. RPS ya? Iya, di tadi enggak yang barusan Bapak ke apa screen ya? RPS ya, iya betul. Oh, ini bukan RPS, ini contoh tugas Iya. saya statistik. Iya, coba di hipotesisnya tadi Pak sebentar. Nah, itu Hipotesis. iya di hipotesis ya tadi sebentar ya Pak. Enggak, bukan. Yang pertama tadi Pak, yang Oh, yang iya betul. pertanyaan penelitian. Iya betul. Nah, ini. Nah, oke. Kan tadi kan Pak, kalau pertanyaan penelitian itu kan bergantung sama hipotesisnya yang di atas kan. Nah, di situ kan semuanya Betul. pertanyaan penelitian itu kan apakah gitu. Kalau misalnya itu kalau pakai bentuk pertanyaan lain kayak bagaimana gitu, itu nggak bisa ya Pak. Berarti harus pakai kata kunci apakah gitu. Itu aja sih Pak. Nah, kalau apakah, jawabannya berarti apa yang dicari? Iya sih Pak, nggak maksudnya fokus di situ nggak sih Pak dalam bentuk pertanyaannya? Apakah bebas? Misalnya, oh ya dalam penelitian kuantitatif ini hanya fokus ke satu pertanyaan gitu. Apakah atau bisa menggunakan 5W1H gitu kan? Bisa menggunakan bisa. bebas. Berarti harus fokus ke Bisa. apakah gitu? Ya, kalau di kualitatif
di kuantitatif pertanyaan memang hanya untuk menunjukkan ada pengaruh atau ada hubungan. Oh, titiknya Tapi apakah ya kalau Pak di ya? kualitatif, nah, bisa digunakan 5W1H itu. Ah, Makanya kalau pertanyaannya bagaimanakah, jawabannya berarti membutuhkan penjelasan nggak? oh iya Pak, oke. Paham Nah, Pak. makanya kalau di kualitatif itu akan muncul mengapa atau bagaimana. Nah, sehingga nanti jawaban di bab 4-nya adalah menjawab bagaimana itu dijelaskan. Nah, kalau di sini nggak bisa, di penelitian kualitatif akan kacau nanti. Misalnya, bagaimana pengaruh teknologi terhadap inovasi organisasi? Nggak bisa. Karena jawabannya pakai angka. Sementara kalau di kualitatif, itu bukan pakai angka, tapi pakai apa? Kata kan, verbal ya. Nah, tapi kalau di di kuantitatif ini angka. Dia nggak bisa menerjemahkan yang bukan angka. Nah, tapi kalau di kualitatif kebalikannya. Dia kata-kata. Gitu. Nah, sehingga alat softwarenya juga nanti beda. Kalau umumnya untuk penelitian kuantitatif ini software yang digunakan SPSS. Tapi kalau penelitian kualitatif nggak bisa pakai SPSS. Ada software yang lain yang teman-teman udah kenal, misalnya NPipo. Ada yang udah pernah pelatihan NPipo ya di sini ya? Ada nggak yang udah dapat ini NPipo? Belum, Pak. Belum, belum Pak. Pak. Nggak tahu sih Dulu Pak. kan ada beberapa kali yang ada di seminar Tahu, kemarin Pak. ya, NPipo webinar ya. Nah, itu ya. Nah, nanti kita lihat step by step. Nanti Bapak Ibu nanti bisa memilih akhirnya penelitiannya mau kualitatif atau mau kuantitatif. Atau dua-duanya. Boleh nggak dua-duanya? Boleh nggak dua-duanya? Nggak bisa lah Pak. Boleh, Kalau ada Pak. tuh yang Boleh, Pak. Boleh nggak? Boleh. asalkan Boleh. konsisten ya Pak ya. Iya, justru Kuantitatif ya, sekarang Pak, ini jadinya. berkembang metode penelitian itu bukan hanya metode penelitian kualitatif, bukan hanya metode penelitian kuantitatif, tapi berkembang juga metode penelitian kualitatif kuantitatif atau metode penelitian kualitatif kuantitatif. Namanya mixed method. Metode gabungan. Nah, jadi menarik. Wah, kalau bisa mahasiswa S1 pakai mixed method keren. Jarang loh S2 S3 juga pakai mixed method. Ini S1 pakai mixed method, oh, mantep. Walaupun mungkin penelitiannya perlu setahun. Nggak apa-apa, kan jatah lulusnya masih lama kan. Nah, boleh share screen yang udah dapat RPS? Siapa yang bisa share screen RPS-nya yang udah download? Kita lihat secara cepat. Jadi supaya Bapak Ibu teman-teman punya gambaran apa yang kita pelajari 16 kali pertemuan ini. Ada yang udah download? Ya, saya udah download nih, Pak. Oke, bisa share screen, Awan? Ya, benar Pak, masih loading filenya Pak. Sebentar. Oh, oke. Nah, jadi itu nanti gambaran RPS-nya, teman-teman, Bapak Ibu. Sebisa mungkin Bapak Ibu nanti kita lihat ya, apakah kita sampai ke praktek atau Bapak Ibu nanti praktek sendiri. Kita lihat. Tapi kalau memang bisa sih kita bisa sama-sama ya belajar. Softwarenya SPSS, versinya banyak ya. Sekarang itu ada versi yang 27 atau 28. Tapi kita pakai yang 26 atau 25 juga boleh. Nah, ini RPS-nya. Bisa digedein sedikit, Owen? Ya, cuma bentar. Aku udah ya Pak. Sepertinya tidak bisa Pak. Oke, cukup ya. Saya ambil foto dulu ya. Teman-teman yang bisa off cam, monggo ya. Saya mau laporkan ini. Turun dulu, Owen, sedikit yang ada judulnya. Supaya ada kepalanya di pertemuan pertama. Oke. Enggak, ini. Turun sedikit lagi. Ya, oke. Saya ambil foto dulu ya.
1, 2. Oke. Nah, ini RPS-nya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 SKS kembali seperti tadi penjelasan, berarti sebaiknya idealnya 2 jam 2 kali 55 menit tatap muka di sini. Bapak Ibu juga dan teman-teman belajar mandiri ya. 2 kali 50 atau 55 menit, lalu coba praktek. Lihat-lihat penelitian orang lain, lihat skripsi orang lain ya. Apalagi sekarang kan banyak online. Nah, saya sarankan Bapak Ibu kalau mau melihat ini jangan hanya lihat yang penelitian STT punya. Coba lihat skripsi yang keagamaan yang lain. Perusahaan IAIN, UIN, wah itu bisa menambah ini ya, menambah wawasan kita di dalam metode penelitian. Jadi jangan alergi, jangan hanya melihat yang skripsinya yang STT, lihat juga yang dari keagamaan lain ya, atau juga dari universitas lain, dari sekolah lain yang bidang manajemen, bidang politik, sastra nggak apa-apa, sepanjang dia kuantitatif sama polanya ya. Yang kita pelajari kan metodenya, cara-cara penentuannya, hipotesisnya, dan pengolahannya ya. Nah ini sama unsur sikap, terus turun ke bawah. Terus ini sama. Nah, kita lihat yang bagian D aja. Karena itu sama ABC. Nah, D ini. Nah, harapannya yang D, sekali lagi ke atas. Dikit lagi. Terus. Nah, ini, stop. Mahasiswa memahami konsep penelitian kuantitatif mulai dari prinsip-prinsip penelitiannya sampai pada tata cara pengambilan data dan pengolahan data dan mencegah plagiasi, yaitu supaya Bapak Ibu nggak plagiat ya. Lalu berikutnya keterampilan khusus yang mau dicapai, bagaimana mampu membuat desain penelitian. Ya, harapannya nanti teman-teman di akhir perkuliahan mampu membuat desain penelitian kuantitatif dan melaksanakannya dalam tugas penelitian, entah pembuatan jurnal atau pembuatan tugas akhir berupa skripsi. Ya. Paling nggak draftnya lah, pola pikirnya. Lalu unsur pengetahuan menguasai semua aspek mengenai konsep dan praktik penelitian kuantitatif yang baik dan penerapannya dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan serta studi. Nah, cakupan pembelajarannya ada 14 capaiannya. Terus, turun ke bawah sedikit. Nah, kita akan belajar tentang penelitian, teori metode penelitian sendiri, konsep penelitian kuantitatif secara khusus. Kalau hari ini masih tentang penelitian itu apa, tadi kita udah diskusi, lalu ada berbagai metode, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method ya. Lalu ada teori metode penelitian, kita lihat minggu depan. Selanjutnya tentang penelitian kuantitatif, paradigma penelitian kuantitatif, lalu berikutnya prinsip-prinsip penelitian kuantitatif, lalu kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, bagaimana cara kita membuat hipotesis, lalu bagaimana cara kita mendesain penelitian. Dari mana dulu nih? Supaya jadi desain penelitian kita. Lalu bagaimana cara pengukuran variabel ya? Tadi ada variabel X, variabel Y. Lalu bagaimana pengukuran skala reliabilitas dan validitas? Lalu bagaimana melakukan pengambilan sampel dari populasi? Lalu bagaimana melakukan analisis data kuantitatif? Menerapkan analisis data kuantitatif, menerapkan analisis data ini double ya, 2 kali ya. Oh ini 2 kali pertemuan. Lalu membuat laporan penelitian kuantitatif. Nah, jadi output terakhir harapannya teman-teman, Bapak Ibu dapat membuat laporan penelitian kuantitatif ya. Selain desain penelitian kuantitatif. Nah, referensinya nggak banyak. Turun ke bawah, On. Nah, ini beberapa referensi yang saya sarankan. Terus turun ke bawah, ada 7 atau 8. Tapi pakai buku yang lain boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi sepanjang itu tentang metode penelitian kuantitatif dan SPSS boleh. Nah ini referensinya. Silahkan. Terus softwarenya. Nah kalau Bapak Ibu mau beli atau download di Shopee banyak ya. Tokopedia 30.000 atau berapa. Itu SPSS 25, 26, 27 atau 28 udah ada dijual ya. Nah buku panduannya juga banyak. Nah terus ke bawah, On. Nah, ini sama. Presensi 10%, tugas 40%, UTS 20%, UAS 20%. Oke, di stop screen.
Nah, itu kira-kira cakupannya Bapak Ibu. Teman-teman, padat kan? Ternyata hipotesa saya di awal, mengambil foto di awal karena Bapak Ibu masih cerah terbukti. Karena terlihat ini di jam hampir jam 9 ini, wajah Bapak Ibu udah hampir nggak saya kenal lagi, nggak seperti yang semula tadi. Oke, kita tutup dulu ya. Pelajari RPS-nya, semangat tetap, dan selamat beristirahat. Hari-hari ke depan masih panjang. Yang penting terus semangat. Kalau tadi udah Grace yang pimpin doa, sekarang Bro Hari deh. Nah, minta kesediaan Bro Hari untuk dalam doa. Ya, makasih. Mari teman-teman, kita doa tutup. Bapak, terima kasih Tuhan untuk perkuliahan yang kami boleh lakukan hari ini Tuhan. Kami tahu hari ini adalah hari pertama kami kuliah kembali di semester genap ini Tuhan, dan kami percaya penyertaan-Mu akan sempurna sampai kami selesai Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memimpin kami, memberikan hikmat demi hikmat agar kami bisa membagi waktu kami Tuhan, baik itu untuk pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan kuliah Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati Pak Yakub, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, juga dengan istrinya yang juga luar biasa Tuhan, Kau pakai suami istri itu Tuhan menjadi biji mata-Mu, menjadi alat-Mu yang luar biasa yang akan Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan melalui Pak Yakub dan istri, Engkau juga terus Tuhan pakai. Sehingga kami khususnya Tuhan para mahasiswa-Mu lebih mengerti apa yang menjadi passion kami di dalam bidang khususnya pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati teman-teman kami juga, urapi kami masing-masing Tuhan, hikmat-Mu menjadi lebih tajam kami akan terima, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami pula Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima Yakub. kasih Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub. Pak Yakub. Yesus memberkati Pak. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih teman-teman semuanya.